Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana uh, melakukan operasi CRUD, create, read, update, delete khususnya di Laravel 8 ya. Nah teman-teman, untuk ininya ya, pertama-tama kalian dulu siapkan sebuah database, dan saya asumsikan di sini teman-teman udah install Laravelnya dan berhasil ya. Kemudian nanti teman-teman buat database baru, misalnya saya Laravel atau apa ya. Kemudian misalnya di sini kita akan buat melakukan proses CRUD untuk pegawai ya. Di sini ada ID seperti ini, struktur tabelnya, nama lengkap, jabatan, umur, dan alamat. Nah ini kita persiapkan dulu. Kemudian teman-teman udah install Laravelnya ya, pakai Composer dan udah berhasil misalnya. Nah kemudian nanti masuk ke direktori aktif ya. Di sini saya pakai Ubuntu Linux. Nah kalau misalnya teman-teman pakai Windows, teman-teman juga sama aja ya, tinggal buka terminal, kemudian pastikan aktif maksudnya aktif di direktorinya ya gitu ya. Dari sini nama project saya adalah Web Laravel. Nah pertama-tama kita buat sebuah controller dulu ya. Misalnya di sini kita buat controller PHP Artisan. Bisa pakai PHP Artisan atau misalnya langsung ke folder controllernya ya. PHP Artisan di sini. Artisan Mac pegawai ya sini. Oke, ini udah dibuat controller pegawainya app ttp pegawai. Nah di sini kemudian kita akan ini udah buat ya. Nah, selanjutnya kita siapkan dulu ini untuk di rootsnya juga kita siapkan ada update, create, update, delete ya. Pertama kita buat root untuk beberapa rootnya di sini. Root, maaf, misalnya kita buat root ini ya untuk tampilannya dulu ya. Ini untuk bagian indeksnya ya, nanti kita di bagian indeksnya kita akan tampilkan tabel gitu ya, kayak semacam tabel pegawai kelas. Maksudnya adalah di sini kita akan memanggil kelas pegawai dengan function di sini kita akan panggil function index misalnya ya. Nanti di controllernya kita buat public function index. Nah gitu ya, sangat mudah ya. Nah, kemudian begitu seterusnya, kemudian kita buat ya sini. Nah, kita akan buat halaman untuk menambah data pegawai create misalnya ini ya. Kemudian nanti di controllers pegawainya kita buat app ini ya, kita panggil gitu ya, pegawai ya, pegawai kelas create. Nanti nama publicnya, nama functionnya adalah function create. Kemudian di sini proses ya, kita gunakan metode post di sini. Nah, dan di sini pegawai misalnya proses, ketika misalnya melakukan create kemudian proses, maka dia akan ini ya, proses seperti ini. http ini ya. Kita buat untuk halaman edit root get ini ya, halaman editnya pegawai edit ID seperti ini aja ya. Nanti kita
akan mengambil ID di URL-nya gitu ya. Makanya kita tambahkannya seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi di database saya lupa lagi. Oke. PP. Nah, ini tinggal copy aja ya. Biar gak ini. Kita buat nanti editnya. Jadi kita buat roots-nya dulu, root ininya ya. Root apa untuk URL-nya nanti gitu ya, untuk di mana akan ditampilkannya gitu. Nah, oke, ini udah edit, kemudian kita update. Kalau misalnya udah klik edit, nanti dia form action-nya adalah ke update. Sama tadi juga create, nanti form action-nya adalah ke proses gitu ya, sederhananya. Nah, oke, di sini adalah root-nya adalah root post. Nah, seperti ini. Pegawai di sini update, kelas update ya. Nah, oke, teman-teman, ya, oke, ini. Nah, oke, ini untuk halaman ininya udah selesai ya, untuk halaman root webnya. Jadi ini untuk nantinya untuk aksesnya gitu, maksudnya akses di mana URL-nya ya, untuk URL-nya, alamat URL-nya gitu. Nah, selanjutnya kita buat atur controllernya ya. Nanti kita akan buat public function index, create, proses, edit, dan update. Satu lagi ya, saya lupa, delete ya. Di sini root get, kemudian di sini delete apa slash pegawai delete. Nah, sama juga nanti diaksesnya di ID aja di sini gini ya aksesnya. Kemudian nama oke. Nah, ini udah selesai ya untuk buat roots-nya gitu ya, untuk akses halamannya, maksudnya URL halamannya. Nah, kita buat sesuai dengan urutan yang tadi ya, public function index. Oke. Di sini public function create ya, public function tadi apa proses. Nah, ini karena kita akan melakukan post data, berarti ininya kita request ya, as request, kita simpan di dalam variable as request. Kemudian edit public function edit. Kalau edit nggak harus ini ya, kita tambahkan ID-nya as ID di sini. Kemudian public function update. Nah, update juga pakai request as ini as request, maaf, bebas sih variabelnya. Nah, selanjutnya update delete ya, public function delete. Oke. as ID. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya dalam proses create, read, update, delete ini nanti kita akan isi. Nah, selanjutnya ini udah kita buat index create-nya, kita buat di sini kita akan menampilkan data di dalam tabelnya ya, teman-teman. Nah, oke, kita tulis misalnya di sini as pegawai, kemudian DB. Nah, ini tabel, ini kayak kalau di MySQL kayak select from lah ibaratnya, tabel. Kemudian di sini tabelnya adalah pegawai, kemudian kita get di sini ya, get. Nah, okay. Kemudian kita kirimkan datanya ke view ya, ke view. Kita tulis return view di sini pegawai
ini ya, return view, kita ke view pegawai table, kemudian di sini maaf ya, nih. Nah, return view pegawai, kemudian di sini tulis pegawai, kemudian s pegawai. Nah, kita kirimkan datanya ke view pegawai tabel. Nah, selanjutnya kita buka di sini, kita mau ini ya. Nah, buka di folder di sini ya, research, kemudian views, kemudian di sini kan ada tulisan welcome blade.php ya. Kita copy ini saja ya, kita copy, atau nggak usah copy juga nggak apa-apa sih kalau mau ikut ini ya. Nah, kita buat file baru di sini, nanti buat misalnya di sini save dulu ya, di sini pegawai table.blade.php ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat HTML seperti biasa, kemudian di sini tulis pegawai, daftar pegawai ya, terserah ya, daftar pegawai ya, daftar pegawai. Kemudian di sini kita ini buat tabelnya di sini. Jadi kita nggak usah kalau di native kita record once, encode once gitu ya. Ini langsung saja kita panggil variabelnya gitu ya. Jadi dia sudah memparsing gitu, kayak semacam ketika kita return view itu artinya kita kirim memang datanya, nggak usah pakai ini karena ini sudah di handle sama framework. Nah, enaknya seperti itu ya, enak banget ya gitu. Tabel, kemudian di sini seperti ini, kemudian kita buat di sini misalnya th nama di sini atau ID di sini th. Oke, ini percepat aja lah bagian ini. Kemudian kita akan looping ya di sini, looping. Oke. R seperti ini ya loopingnya, add for each s pegawai, kita pass data seperti ini menggunakan for each. Ini kita biasa lagi tr td, kemudian seperti ini s data pegawai. Oke. Data di sini ID ya, data nama lengkap, ini jabatan, kemudian umur ya, nah kita tulis n for each. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba tes ya di sini, misalnya oke, kita akan coba tes, kita buka terminal, atau kalian misalnya kalau di Windows kalian buka cmd ya, cd, kita harus aktif di directory ini opt lam nggak harus di htdocs sih, cuma supaya teratur aja gitu. Kalau ini cd web laravel ya. Oke, ini supaya teratur aja gitu. Nah, selanjutnya ya tulis php artisan shape supaya teratur.
Oke. Nah, selanjutnya kita akan ini route-nya udah dibuat ya sebelumnya, route-nya ini udah dibuat. Routes-nya ada web di web.php. Ini adalah route-nya yang di halaman itu adalah namanya adalah index ya, seperti ini. Pegawai ya. Cuma kelasnya adalah kelas index ya. Nah, oke, kita akses pegawai localhost 8000 ini pegawai ya. Ada error ya. App controller pegawai does not exist. App controllers pakai S ya ini. Coba kita lihat. Oke, masih ini pakai S dulu ya. Kita ini. Oke, ininya berarti kita tambahkan di sini use Illuminate, kan ini pakai ini ya kayak semacam library DB, ini nggak ketemu, maka kita tulis di sini karena belum digunakan support pacades. Nah, ini nama library untuk ini ya, untuk kelas DB tabel, kelas static DB ini ya. DB ya, seperti ini kita atur di sini, kemudian kita reload. Nah, ini belum ada datanya. Oke, ini cuma baru ininya ya. Nah, kita fokus kembali saja ke controllernya. Nanti kita akan buat terakhir untuk bagian view-nya. Itu hanya untuk contoh bagaimana konsep si Laravel ini melakukan mengirim data dari controller ke view gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat di sini ininya ya. Buat apa sih? Buat create-nya ya. Di sini kita tinggal tulis return view di sini ini ya. Pegawai create. Oke. Seperti ini. Oke, udah ini seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan buat untuk bagian proses ketika terjadi ini apa namanya, ketika terjadi create data, kemudian dia akan melakukan proses gitu ya. Nah, di sini tulisnya kalian teman-teman bisa tulis seperti ini ya. DB sama seperti tadi, tabel, kemudian pegawai. Nah, kemudian di sini kita gunakan parameter insert. Nah, seperti ini, diingat-ingat insert kurung buka seperti ini, terus ini tuliskan, definisikan parameter data-datanya, nama lengkap, kemudian request request ini nama. Nah, seperti ini. Kemudian ini ya, ini nama lengkap berarti mendefinisikan nama kolomnya gitu, nama lengkap, kemudian tadi apa, jabatan ya, jabatan, kemudian nah request ini berarti sama seperti force ya, berarti dia menangkap ini ya, nilai ininya, nilai name-nya gitu, request jabatan seperti ini. Jadi bukan semikolon nah, tapi koma seperti ini. Kemudian umur di sini request umur. Oke. Seperti ini. Kemudian alamat request alamat. Oke, ini semikolon. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat fungsi edit sama lagi seperti ini ya, fungsi index. Kita tulis kisah simpan di dalam variabel s pegawai. Nah, variabel s pegawai nanti akan dikirim ke dalam view update, view edit table, kemudian pegawai. Nah, ini cuma beda parameternya. Ada parameter where-nya. Where, karena ini kan dalam bentuk framework ya, ditulisnya seperti ini. Where, kemudian di sini where apa? Where ID ya. Where ID, kemudian SID yang ada di sini didefinisikan di dalam public function gitu.
where ID, kemudian sini tulis get. Oke. Ya, dan di sini tinggal return view oh maaf ya, di dalam proses kalau sudah terjadi proses di sini kita return redirect, kemudian di sini return redirect pegawai. Jadi kalau misalnya udah proses, klik create terus kemudian proses di post, maka dia akan diredirect lagi ke ini ya, ke indeks pegawainya gitu. Nah, kayak ke URL pegawai tadi lupa. Kita selanjutnya ke bagian public edit. Di sini view pegawai edit, berarti nanti kita akan kirim datanya ke pegawai edit.blend.php gitu ya. Nah, di sini sama koma seperti ini, kemudian tulis seperti ini. Di sini tulis bukan seperti ini ya. Maaf, benar ya. Lupa lagi. Pegawai, nah seperti ini, pegawai ini ya, pegawai. Maaf ya. Nah, seperti itu. Kemudian return view pegawai edit ya, pegawai seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat di sini adalah untuk proses update-nya. Kita tulis di sini db tabel, kemudian pegawai, kemudian di sini where lagi, where id as request ID gitu ya. Kalau tadi kan pakai ID yang ada di edit ini, yang ada di parameter URL-nya. Nah, sekarang kita gunakan request-nya gitu ya. Nah, oke, di sini seperti ini udah ya. Nah, kemudian bukan seperti itu. Tambahkan get, lupa. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal kirim return view, bukan return view, maaf ya, bukan get ya, tapi di sini where id sid update, di sini update. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nama sama seperti ini ya, kita kopikan saja dari sini. Nah, di sini nggak perlu ditambahkan ID karena udah ditambahkan di parameter. Jadi db tabel where ID request ID, di sini update langsung. Oke. Kemudian kita tinggal return redirect pegawai. Oke, paham ya. Jadi di sini kalau misalnya mau insert, kalau mau delete kita tambahkan where, atau mau update kita tambahkan where. Sama ini juga nanti kita akan tambahkan where ketika mau delete. Nah, untuk delete ini kita tulis saja db tabel pegawai where id sid delete. Langsung aja return redirect kalau udah berhasil. Return redirect. Jadi ini tanpa delete-nya, tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Nanti beda lagi ya. Ini kan untuk contoh, nggak harus terlalu panjang gitu. Return redirect pegawai. Nah, ini udah lengkap ya untuk bagian controllernya. Mungkin nanti akan ada salah ya, kita tinggal benerin aja gitu. Nah, oke, kita kembali ke bagian ini ya, bagian apa sih namanya, bagian tambahnya gitu ya. Nah, sini kita buat tab foot di bawah ya. Tab foot, atau enggak usah buat ini, tr, atau seperti ini aja, td cold span. Di sini 12345 ya, 12345. Oke, di sini tulis href pegawai di sini create ya. Nah, seperti ini, tambah pegawai. Oke.
kita td tutup, tr tutup. Nah, ini cuma nambah link aja ya, seperti ini. Nanti akan ada tambah pegawai di sini. Nah, ini berdasarkan controller yang ada di web, ada pegawai create gitu. Nanti akan mengakses view create-nya gitu. Nah, sekarang kita buat pegawai create untuk view-nya. Kita kopikan saja seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Kita save dulu di sini pegawai create.blade php ya. Supaya teratur, maka saya namain semua proses CRUD pegawai ini dengan nama pegawai di depannya gitu, supaya teratur saja. Sebenarnya namanya bisa bebas ya, cuma supaya teratur saya buatnya seperti ini gitu. Nah, ini kita hapus bagian for each-nya, nanti kita gunakan form action aja di sini. Form action di sini actionnya berarti pegawai proses, metodenya ya post. Nah, di sini kita gunakan apa, kayak semacam token gitu ya, di sini CSRF atau CRSF ya, saya lupa lagi apa ya, CRSF, CSRF, CSRF field. Kalau salah nanti akan muncul error ini ya. Oke. Di sini nama ID kita hapus ya, ID-nya. Nah, karena kan ID-nya kita definisikan auto enchantment, jadi kita nggak usah definisikan ketika melakukan insert, kecuali melakukan update ya. Kita definisikan di sini input ya, type text ya, biasalah ini HTML dasar, name, nama, ini kemudian udah seperti ini. Atau mau tambahkan required di sini, required. Nah, ini dasar lah, placeholder di sini. Masukkan nama lengkap. Nah, kemudian jabatan juga sama, input type text di sini, input type text, name-nya ini di sini jabatan. Oke. Placeholder, jabatan, required. Kemudian di sini umur, input type text, name, umur, placeholder, umur, required. Kemudian di sini sana alamat, di sini sama, kita kopikan saja. Ini alamat, oke. Alamat. Nah, di sini kita tambahkan submit di sini, input type submit, input type submit, name, kirim ya, terserah kirim, lalu simpan. Oke, kita coba tes, kita reload dulu di sini. Kita klik tambah pegawai, kita inspect elemen dulu. Ini barangkali ada yang bagian yang salah di bagian form actionnya ya, terutama. Nah, oke, benar berarti ya, nggak salah, berarti ini tulisannya adalah CSRF field. Nah, kita tutup dulu ya ininya, di bagian ininya, di apa, oke, ini tambah pegawai ya, tambah pegawai, create pegawai. Kemudian di sini ada apa lagi sih? Nah, ini tuh kurung tutupnya ya. Untuk formnya kita tutup di sini. Nah, ini bagian ini hapus aja ya, di bagian create-nya, kan udah tadi ada di bagian tabel gitu ya. Karena ini di bagian create gitu. Nah, oke, jadi seperti ini. Atau mungkin tambahkan tombol kembali aja gak apa-apa di sini. Nah, pegawai. Nah, ini jadi kembali gitu ya. Lah, ini mah variasi lah pokoknya. Kembali terserah ya. Nah, ini kembali. Oke, kita tambah. Oke, misalnya di sini Andre Taulani. Jabatan manajer misalnya, umur 45 tahun, Jakarta misalnya. Oke, kita lihat hasilnya, kita klik simpan. Oke.
road ya. Ini get ada yang salah ya. Katanya post method is not supported this road gitu. Berarti kita lihat di roadnya di sini pegawai proses, pegawai kelas proses. Ini salah ya. Root get proses. Nah, oke, kita cek. Ini ada kesalahan. Oh, bukan asep ini ya. Method from action. From action, bukan asep. Saya nggak kelihatan gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Kita klik simpan. Oke, kita kembali lagi, kita reload lagi ini. Barangkali ada yang salah, kita tulis lagi Andra Taulani manager. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Tadi salah ya, form actionnya adalah asep. Jadi harusnya kan bukan asep, tapi ini ya, form action, bukan asep. Kalau asep orang Sunda. Nah, oke, kita coba tambah lagi, barangkali ada yang salah. Nah, ini jabatan asisten manajer 27 tahun, alamat Jakarta. Oke, tadi salah ya, ini asep, makanya dia bilang metode asep itu gak ada, adanya adalah post, ini form action, pegawai proses. Nah, tadi untuk tabelnya udah berhasil untuk view index ada, create bisa, kemudian proses ada. Nah, sekarang kita tinggal buat untuk bagian edit. Nah, kita kembali ke pegawai.blade.php, pegawai table.blade.php ya. Maka kita tambahkan di sini actionnya, th action. Oke, aksi lah. Nah, aksinya edit dan delete. td, kemudian di sini s data, bukan gitu ya, tapi ehrf aja, ehrf, kemudian di sini tulis pegawai edit. Nah, ini sesuaikan dengan root yang ada di web.php ya, edit, kemudian nah seperti ini, s data id seperti ini, kemudian tulis edit di sini seperti ini. Nah, selanjutnya satu lagi, delete hrf pegawai delete, kemudian seperti ini tulis, panggil lagi datanya s data id gitu ya, seperti ini. Akhirnya pegawai edit s data id edit. Nah, oke, ini udah. Nah, ini tambahkan delete. Kita lihat reload di halaman pegawainya. Di sini sudah ada edit delete nya. Ini tambahkan 6 ya. Oh, spannya supaya rapi gitu. Nah, seperti ini kita coba klik edit. Bentar ya, kita tambahkan spasi dulu ini. Nah, seperti ini. Oke, kita klik edit. Oke, pegawai edit not found gitu ya. Berarti kita buat bagian untuk ininya, view editnya sekarang. Kopikan di tabel di bagian pegawai create.blade.php, kita copy, C, new, Ctrl V. Pegawai tulis di sini pegawai edit.blade.php seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ininya untuk form actionnya kita tulis update, ke proses update. Nah, kemudian di sini kita gunakan looping ya, looping di sini. Kita gunakan looping di sini, add for each s pegawai as s data. Ini berdasarkan di controllernya adalah di bagian edit, karena dia mengirimkan datanya ke return pegawai edit. Nah, kita panggil s pegawainya untuk memparsing atau mempatch datanya lah, sederhananya seperti itu. Nah,
seperti di halaman indeks. Oke, seperti ini. Kemudian di akhirnya kita tulis N for. Nah, ini tinggal tambahkan palu aja di sini. Value as data, nama lengkap di sini ya. Kemudian jabatan value as data jabatan. Oke, bener ya. Jabatan. Kemudian umur di sini value data umur. Oke. Ini pakai string ya. Ini ya. Seperti ini. Kemudian alamat di ini value alamat ya. Value as data alamat. Oke. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Oke, nah ya, sebelumnya kita tambahkan di sini ID-nya dulu, karena kan nanti kita butuh ID sebagai parameter where-nya pada saat dia akan request, pada saat update gitu ya. Kita membutuhkan parameter ID sebagai nilai untuk melakukan update-nya, input. Nah, di sini kita hidden ID-nya, input type hidden, kemudian name ID, kemudian value as data ID. Kalau tadi kan ini not found ya. Nah, ini not found, kita kembali, kita klik edit. Nah, sekarang salah, ada yang salah. Saya nulisnya ini apa? Nama lengkap salah nih, nulisnya lengkap. Nah, seperti ini. Nah, kita ulangi lagi, kita klik edit. Oke, ini udah tampil ya. Proses editnya udah tampil. Oke, kita coba update Taulani, kita klik simpan. Oke, benar, udah bisa. Klik simpan. Oke, berhasil ya untuk delete-nya tadi. View-nya berhasil ya, view-nya di tabel ini, view, kemudian create, update. Nah, tinggal satu lagi, delete ya. Edit, update, delete, tinggal satu lagi berarti ya. Jadi create, read, update, delete-nya udah berhasil. Jadi tinggal satu lagi berarti bagian delete. Kita coba klik delete. Klik delete. Nah, ini ada yang salah. Karena nulis tabelnya salah. Di sini pegawai. Oke, enggak apa-apa. Pasti kan dalam kita nulis kode ini kadang nggak sekali jadi ada aja yang salah gitu. Kita klik delete. Nah, berhasil, kita klik delete, berhasil, kita tambah pegawai lagi. Oke. Jakarta kita simpan, berhasil. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Bagaimana membuat CRUD di Laravel 8 ya. Untuk Laravel 7 juga sama aja seperti itu, cuma beda di bagian rootnya. Tapi sekarang kan udah Laravelnya udah 8 versi 9 ya. Kurang lebih untuk versi 8 dan versi 9 juga seperti itu. Nah, jadi teman-teman cukup sekian tutorial tentang bagaimana membuat CRUD yang paling mudah, paling gampang ini. Semoga tutorial ini bermanfaat walaupun ada suara ayam berkokok. Oke, mungkin kalian terganggu. Terima kasih, saya Ahmad Jalani. Jangan lupa juga lihat contohnya di root93.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.